Perkenalkan, nama saya Sri Rahmayani dengan NIM 0513000622 dari UPBJJ Ternate. Di sini saya akan menjawab tugas 2 dasar-dasar penyuluhan. Yang pertama, mengenai pengertian komunikasi secara umum dan pengertian komunikasi konteks penyuluhan, serta memberikan contoh masing-masing. Secara harfiah, komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatio yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Menurut beberapa para ahli, diantaranya Mardikanto 2010, proses komunikasi tidak akan berhenti hanya pada penyampaian informasi, tetapi akan terus berlanjut dengan adanya dialog, sehingga peluang terjadinya pertukaran informasi, ide, dan pendapat sangat besar. Bahkan dalam banyak kasus, komunikasi justru tidak akan berhenti pada pertukaran informasi sebelum ada kesepakatan pendapat antar pihak yang terlibat interaksi sosial. Jadi, pengertian komunikasi secara umum merupakan suatu kegiatan berbagi pengetahuan, perasaan, ide, informasi, dan lain-lain sehingga terjadi suatu pengertian bersama tentang makna, maksud, dan manfaat dari pesan tersebut. Contohnya, percakapan antar dua orang atau lebih mengenai rencana pekerjaan yang akan dilakukan. Komunikasi dalam konteks penyuluhan. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari penyuluh kepada petani dan keluarganya. Tetapi proses tersebut baru terhenti ketika sasaran telah memberikan tanggapan berupa perubahan perilaku. Contohnya, seorang penyuluh sedang melakukan penyuluhan mengenai proses pembuatan minyak VCO kepada kelompok tani. Artinya, penyuluh merupakan pemberi pesan dengan tujuan agar kelompok tani memahami cara pembuatan minyak VCO dan mempraktekannya. Nomor 2, salah satu unsur komunikasi adalah pesan atau informasi. Dalam konteks ini, apa saja manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluhan? Berikan penjelasannya. Jawaban, cyber extension merupakan program yang digagas oleh Kementerian Pertanian yang diartikan sebagai sistem informasi penyuluhan pertanian melalui media internet untuk mendukung penyediaan materi penyuluhan dan informasi pertanian bagi penyuluh dalam memfasilitasi proses pembelajaran agribisnis pelaku utama dan pelaku usaha. Manfaat cyber extension. Yang pertama, memperluas serta mempercepat. Manfaat cyber extension. Yang pertama, memperluas serta mempercepat akses informasi dalam penyuluhan pertanian. Yang kedua, meningkatkan hubungan yang baik antara penyuluh dan petani. Yang ketiga, menjadi sarana yang memudahkan penyuluh dalam menyampaikan materi kepada petani, baik dari daerah yang terpencil sampai internasional. Nomor 3, bagaimana cara penyuluh mengefektifkan komunikasi? Berikan penjelasan cara penyuluh mengefektifkan komunikasi dengan memahami tujuan dari komunikasi dalam penyuluh pertanian. Jawabannya, yang nomor 3, bagaimana cara penyuluh mengefektifkan komunikasi? Berikan penjelasannya. Jawabannya, cara penyuluh mengefektifkan komunikasi dengan memahami tujuan dari komunikasi dalam penyuluhan pertanian. Yang pertama, informatif. Artinya, tujuan penyuluhan yang bersifat informatif ini dimaksudkan agar orang yang kita suluh mempunyai pengetahuan tentang informasi yang berkaitan dengan usaha taninya, sehingga mereka menjadi tahu tentang hal-hal tersebut. Yang kedua, persuasif atau membujuk. Tujuannya agar orang yang kita suluh timbul minatnya sehingga ia mau menerima tentang hal-hal yang disuluhkan. Yang ketiga, entertainment atau memberikan hiburan. Tujuannya adalah memberikan hiburan dalam kegiatan penyuluhan agar orang yang kita suluh tidak merasa bosan. Nomor 4, dalam kegiatan ini saya melakukan pengamatan
terhadap salah satu anggota kelompok tani yang berada di Desa Meti, yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan di Balai Latihan Ambon yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Desa Mawea, Kabupaten Halmahera Utara. Dalam yang pertama yaitu dalam kegiatan inovasi pertanian yang disampaikan adalah mengenai pengolahan kelapa menjadi minyak VCO. Yang kedua, tahapan adopsi yang terjadi pada sasaran. Yang pertama, sadar. Pada tahap ini, petani mulai mengetahui bahwa kelapa mempunyai fungsi lain selain untuk kopra. Yang kedua, menaruh minat. Pada tahapan yang kedua ini, petani yang mengikuti kegiatan mulai tertarik tentang pembahasan yang disampaikan oleh penyuluh mengenai minyak VCO dapat menjadi penghasilan tambahan. Yang ketiga, menilai. Petani yang mengikuti kegiatan pelatihan mulai mengetahui keuntungan dari mengikuti pelatihan. Yang keempat, mencoba. Pada kegiatan ini, petani dilatih untuk mempraktekkan kegiatan pembuatan minyak VCO secara berkelompok. Yang kelima, menerapkan. Dari hasil kegiatan tersebut, kelompok tani bisa menerapkan pembuatan minyak VCO di Desa Meti. Demikian jawaban dari saya ucapkan terima kasih.